Allah membayar secara tunai. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang ustadz di negeri jiran. Suatu hari, saya pergi ke sebuah panti jompo untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seorang sahabat telah meminta saya membantu membagikan bantuan berupa kain sarung, roti, dan beberapa kebutuhan lainnya. Sesampainya di panti jompo, tiba-tiba seorang ibu tua berlari ke arah saya dari dalam asrama. Dengan penuh haru, ia berseru, "Ya Allah, anakku datang! Anakku datang! Senangnya hatiku melihat anakku datang." Saya terkejut. Saya bahkan tidak mengenal ibu tersebut. Namun beliau langsung memeluk dan mencium saya sambil menangis. Lalu dengan suara bergetar ibu itu berkata, "Nak, kenapa kau tinggalkan ibu di sini? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita." Hati saya terasa sesak mendengar kata-katanya. Saya mencoba menguatkan diri dan berkata pelan, "Bu." Saya pegang tangannya, saya tatap wajahnya. Namun ibu itu kembali berkata, "Sampai hati kau, Nak. Kau tak mau mengaku kalau aku ini ibumu." Saya hanya bisa membayangkan betapa rindunya beliau kepada anaknya. Maka saya pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi anaknya. Saya berkata dengan lembut, "Bu, maafkan saya." Saya ajak beliau duduk, lalu saya suapkan roti ke mulutnya. Air mata saya tak terbendung, menetes tanpa bisa saya tahan. Saya membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, ibu itu tiba-tiba memegang kaki saya dan berkata penuh harap, "Nak, jangan tinggalkan ibu. Ibu mau ikut pulang. Ibu ingin kembali ke rumah." Saya pun meminta izin kepada pengurus panti untuk membawa ibu ini selama 5 hari. Setelah melihat data beliau, ternyata ibu ini memiliki 5 orang anak. Anak sulungnya bergelar Tan Sri, seorang yang kaya raya dan memiliki nama besar. Ketika saya hendak pulang, ibu itu tetap menggenggam baju saya dan berkata, "Tak apa, saya duduk saja di antara barang-barang di mobil, asalkan bisa ikut denganmu." 5 hari bersama sang ibu. Sesampainya di rumah, saat salat subuh, saya menjadi imam dan ibu itu menjadi makmum di belakang saya. Usai salat, saya berdoa dan melihat air mata beliau menetes. Saya pun mendekat, menyalaminya, mencium tangannya dan berkata, "Bu, maafkan saya ya." Di hari ketiga setelah salat Isya, ketika saya menyalaminya, tiba-tiba beliau melapisi tangannya dengan mukena sebelum menjabat tangan saya. Saya bertanya, "Bu, kenapa sekarang ibu melapisi tangan? 2 hari sebelumnya ibu tidak begitu." Beliau menjawab, "Ustadz, kau bukan anakku kan?" Saya tertegun. Kali ini ibu itu memanggil saya Ustaz, bukan lagi Nak. Saya mencoba menguatkan diri dan berkata, "Bu, meskipun saya bukan anak ibu, saya tetap menyayangi ibu seperti ibu saya sendiri." Saya genggam tangannya erat. Walaupun saya bukan anaknya, saya tahu betapa dalam rindunya kepada anak-anaknya. Ketika makan malam, saya menyuapkan nasi ke mulutnya, tapi tiba-tiba beliau memuntahkannya kembali. Saya terkejut dan bertanya, "Kenapa, Bu?" Saat itu wajah beliau tampak pucat. Saya segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang perawatan, kepalanya dan memegang tangannya. Dengan suara lirih, beliau berkata, "Ustaz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu anak-anak saya. Jangan biarkan mereka tahu di mana saya dikuburkan. Kalau mereka tahu, jangan biarkan mereka menyentuh batu nisan saya." Saya terdiam, air mata saya mengalir. "Bu, jangan berkata begitu." Istri dan anak-anak saya ikut menangis di sampingnya. Kami semua menggenggam tangan beliau, mencoba memberikan ketenangan. Namun tak lama kemudian, di dalam pelukan saya, ibu ini menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menempatkannya di surga bersama orang-orang saleh. Balasan bagi anak durhaka. Setelah kepergian beliau, berita tentang kematiannya sampai juga ke telinga anak sulungnya. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari pria bergelar Tan Sri itu. Dengan nada marah, ia berkata, "Saya akan menuntut Anda. Anda telah membawa ibu saya keluar dari panti jompo tanpa izin." Saya terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang selama 3 tahun tidak pernah menjenguk ibunya kini marah hanya karena saya telah merawat beliau di hari-hari terakhirnya. Namun, waktu berlalu. Tuntutan yang dijanjikan tidak pernah datang. Hingga suatu hari, saat saya mengisi ceramah di sebuah masjid di daerah pecinan, tiba-tiba seorang pria datang memeluk saya dan menangis terseduh-seduh. Saya bertanya, "Ada apa, Pak? Apa masalahnya?" Sambil menangis, ia berkata, "Ustaz, tolong beritahu di mana makam ibu saya. Saya ingin bertemu ibu saya." Saya menatapnya. Ia adalah anak sulung dari ibu yang pernah saya rawat. Saya bertanya, "Kenapa sekarang baru kau ingin mencari ibumu?" Dengan air mata berlinang, ia menjawab, "Ustaz, saya telah jatuh miskin.
saya bangkrut. Istri saya meninggal dalam kecelakaan. Rumah dan mobil-mobil saya disita bank. Saya hanya punya motor tua ini. Saya pun membawanya ke makam ibunya. Namun saat hendak turun dari mobil, tiba-tiba ia jatuh tersungkur. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, tangannya menghitam, mulutnya tertarik sebelah. Dalam kondisi itu, ia terus memanggil ibu, ibu, ibu. Tak sampai di makam ibunya, ia menghembuskan napas terakhirnya. Allahu Akbar. Saya terperanjat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan balasan bagi seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Hikmah dari kisah ini. Sahabat sekalian, jika kita masih memiliki ibu, tolonglah sayangi dan hormati beliau. Jangan pernah menyakiti hati ibu kita, apalagi sampai meninggalkannya di panti jompo. Coba tanyakan kepada ibu kita, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung dan melahirkan saya dulu. Jawaban mereka pasti akan membuat air mata kita menetes. Maka, jangan ragu untuk menyuapkan makanan ke mulut ibu kita, mengusap kepalanya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan ingatlah, saat mata ibumu tertutup untuk selamanya, hilanglah satu keberkahan terbesar dalam hidupmu, yaitu doa seorang ibu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita sebelum terlambat. Amin ya Rabbal Alamin.